Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina Effendi, SPDI, guru mata pelajaran IPA pada instansi SMP SIT Darun Najah. Hari ini akan membawakan video pembelajaran tentang materi campuran homogen dan heterogen di kelas 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah, inna bil khair wa kaifa halukum ya ibu. Nah, sebelumnya coba dilihat di bawah bangku dan mejanya. Lihat kiri kanannya, kalau ada sampah silakan ikuti dulu buang ke tong sampah. Ada? Dan oke, silakan disiapkan dulu ketua kelas. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan mutaqabbalan. Amin. Nah, hari ini ada teman yang tidak hadir? Hadir. Hadir semua? Hadir, Bu. Baiklah. Nah, kita melanjutkan pelajaran kita sambungan yang minggu lalu. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Zat. Zat. Ada berapa zat? 30. Zat apa saja? Zat air, zat gas, zat padat. Zat padat. Nah, materi hari ini masih berhubungan dengan zat ya, yaitu tentang campuran zat. Nah, coba dilihat bukunya halaman 46. 46 tadi ya. Nah, 46 itu tentang campuran. Nah, dari bukunya ada berapa campuran? Dua. Dua. Campuran apa saja? Homogen dan heterogen. Nah, tujuan kita mempelajari hari ini yaitu agar kita mengetahui pengertian dari campuran homogen dan heterogen. Kemudian kita dapat membedakan antara campuran homogen dan heterogen. Nah, sebelumnya kita lihat video dulu ya tentang campuran. Lingkungan sekitar kita sering menjumpai berbagai jenis benda. Pasti kalian tahu, benda dibagi menjadi 3 wujud. Wujud padat, cair, dan gas. Benda-benda tersebut kita klasifikasi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Namun, sedikit berbeda ketika kita akan mempelajari klasifikasi materi. Pada video ini, kita akan menemukan unsur, senyawa, dan campuran. Apa sebenarnya unsur, senyawa, dan campuran? Simak video berikut ini. Dapur merupakan tempat yang digunakan untuk memasak. Namun, dapur juga menjadi tempat yang menarik untuk mengamati jenis-jenis materi. Di dapur terdapat beberapa bahan-bahan makanan seperti gula, garam, asam cuka, minyak goreng, sayuran, dan buah-buahan. Dalam bahan tersebut terkandung senyawa kimia. Semua benda yang ada di bumi kita tersusun dari materi. Ilmuwan menggolongkan materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Berdasarkan komposisinya,
materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Namun, bila kita kaji lebih dalam, zat tunggal dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa bagian terkecil dari unsur adalah atom. Banyak sekali unsur yang ada di alam dan dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Para ahli kimia juga menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lainnya. Simbol unsur ini dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur. John Jacob Berzelius, ahli kimia dari Swedia, mengusulkan simbol unsur yang digunakan secara internasional hingga saat ini. Berzelius juga menjelaskan bagaimana memberikan nama unsur. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf A. Kamu telah mengetahui bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Dengan demikian, kamu dapat menjelaskan bahwa senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Oke, nak. Nah, ini kita cek dulu. Dan untuk lebih dalam lagi, kita hari ini akan melakukan praktek ya tentang membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Ada bawa alat yang kemarin ibu pun bilang? Ada pengaduknya? Dan sudah duduk dengan berkelompok ya kan? Ya, sekarang ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Nah, di sini nanti ada petunjuk yang akan kita kerjakan. Ini kelompoknya. Sebelumnya coba kita baca dulu ya yang bukunya. Halaman 46 tadi. Nah, coba dilihat. Di situ ada tujuannya dan ada materinya. Coba lihat halaman selanjutnya. Ya. Ini dia. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Amati gelas satu, apakah kamu dapat membedakan air dan garam dalam larutan garam tersebut? Yang di atas, nak, yang di atas. Apa tugasnya yang pertama? Masukkan satu sendok garam dan air pada Nah, gelas satu. masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas yang pertama. Tugas yang kedua, apa yang kita lakukan? Masukkan 2 tetes pewarna makanan pada air gelas kedua dan aduk hingga merata. Kita akan memasukkan pewarna. Yang ketiga, Masukkan pula 1 sendok pasir ke dalam air pada gelas ketiga dan aduk hingga menyeluruh. ya. Nah, tugas kita ada berapa gelas di atas mejanya? 3. Ya, gelas pertama kita akan mencampurkan air dengan garam. Yang kedua, kita akan mencampurkan air dengan pewarna. Yang ketiga dengan apa? Dengan pasir. Dan sekarang kita akan melakukan prakteknya. Yang pertama, kita akan memasukkan garam. Ini ada bawa garam. Sini duluan ya. Mana sendok Jana? Kecil kan? Nah, tengok nak, tengok tugasnya yang di halaman selanjutnya apa yang dilihat. Nah, ini petunjuknya, ini hasilnya. Ya, ini mana yang buat? Tengok panduannya ya, dibaca. Apa yang akan kita lakukan? Katanya sampai merata. Mana? Yang mana?
silakan diaduk-aduk. Nah, setelah diaduk dengan merata, apa yang akan terjadi? Silakan dituliskan di lembar LKPD-nya. Coba. Nah, kemudian yang kedua ada pewarna ya. Ini gelas yang kedua. Pelan-pelan. Silakan diaduk. Mana nak gelas kedua? Yang terakhir mana? Nah, silakan diaduk dan diskusikan dengan kelompoknya. Apa yang terjadi kepada gelas pertama dan gelas kedua? Selanjutnya apa? Gelas ketiga apa? Kita akan mencampurkan pasir. Aduk. Mana nak gelas ketiganya? Diskusikan ya. Nah, tunggu ya, Ibu. Yang penting diaduk-aduk dan diamati apa yang terjadi pada ketiga gelas. Mana nak? Aduk. Ya, silakan. Nah, kita akan mencari campuran homogen dan campuran heterogen. Coba dilihat yang halaman pertama tadi. Apa itu campuran homogen? Nah, apa? Campuran dua jenis zat atau lebih yang sudah tidak bisa dilihat perbedaannya. Nah, campuran homogen itu adalah campuran yang kalau sudah kita campurkan zatnya, dia tidak dapat dibedakan lagi mana air dan mana zat yang lain. Nah, itu dia. Sedangkan campuran heterogen itu masih dapat dipisahkan antara benda yang kita masukkan satu dengan benda yang kita campurkan ke yang lainnya. Nah, coba dilihat dan diamati dan silakan didiskusikan. Gelas pertama, apa yang terjadi dengan gelas yang pertama? Campuran homogen atau heterogen? Kita lihat juga dengan gelas yang kedua. Ada campuran homogen atau campuran heterogen. Yang ketiga juga. Nah, ingat, homogen itu tidak dapat dipisahkan lagi atau tidak dapat dibedakan. Nah, sementara heterogen itu masih dapat dibedakan. Ayo, biar enggak dulu. Ya, mana yang homogen, mana yang heterogen. Yang homogen dia bercampur rata, tidak bisa dipisahkan lagi, tidak bisa kita bedakan. Nah, bentar. Ya, oke, bentar. Coba didiskusikan lagi nak. Dan silakan dibaca-baca bukunya lagi. Coba dilihat, dibaca lagi di situ apa itu homogen dan apa heterogen. Ya, kalau misalnya apa namanya air kan bisa kita bedakan. Bisa kita bedakan. Nah, berarti oke. Coba baca lagi bukunya dan ini di LKPD halaman pertama ini ada pertama. Nah, kemudian mungkin ada
Kalau homogen aja nggak bisa lagi dipisahkan, nggak bisa lagi kita bedakan mana air mana paus. Kalau masih bisa, berarti dia homogen. Sudah ada kelompok yang sudah selesai? Masih semangat? Aku semangat. Sekali lagi. Aku semangat. Oke, karena sudah siap dari masing-masing kelompok, Ibu minta siapa yang mau kelompoknya tampil duluan? Ayo, siapa? Nah, silakan kelompok 2 tampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tentang hasil akhirnya menjadi lebih baru dan tidak jadi lagi karena sudah dicontohkan oleh barang dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Tersebut pembuatan homogen. Oke, lanjut. Nomor 2. Amati gelas kedua, apakah dapat membedakan air pewarna pada campuran air dari warna tersebut dijelaskan hasil pengamatan. Airnya menjadi warna karena sudah dicampurkan dengan warna makanan dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi disebut campuran homogen. Oke, lanjut. Yang ketiga. Pula gelas ketiga, apakah kamu dapat membedakan air dan pasir pada campuran air dan pasir tersebut? Tuliskan hasil pengamatan. Airnya menjadi kotor karena sudah dicampur dengan pasir putih dan masih dapat dipisahkan lagi disebut campuran heterogen. Udah? Cukup kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang ditampil? Nah, silakan kelompok. Bacakan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Satu amati gelas. Apakah kamu dapat membedakan air dan garam dalam larutan garam tersebut? Jelaskan pendapatmu. Karena tidak bisa dibedakan air dengan garam, ini termasuk zat homogen. 2. Amati gelas kedua. Apakah kamu dapat membedakan air berwarna pada campuran air dan warna tersebut? Jelaskan hasil pengamatanmu. Setelah diamati gelas kedua yang dicampur air dengan warna, dia menjadi warna. Ini termasuk zat homogen. 3. Amati pula gelas ketiga. Apakah kamu dapat membedakan air dan pasir pada campuran air dan pasir tersebut? Tuliskan hasil pengamatanmu. Setelah diamati gelas ketiga, dia masih terlihat pasirnya. Ini termasuk heterogen karena tidak bisa dicampur. Sudah? Sampai situ hasil diskusinya? Nah, silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1. Lanjut, kelompok berapa lagi? Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hasil dari eksperimen. Amati gelas pertama, apakah kamu dapat membedakan air dan garam dalam larutan garam tersebut? Dasar campuran amati pula gelas ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan presentasi hasil dari yang pertama mati gelas karena pertama tidak dapat dibedakan dengan air dan garam campur atas sehingga menimbulkan zat campuran homogen. Terus, 2. Amati gelas kedua. Apakah kamu dapat membedakan air berwarna pada campuran air dan berwarna tersebut? Jelaskan hasil dengan kamu. Pada gelas kedua tidak dapat dibedakan karena air dan berwarna tercampur rata sehingga menimbulkan zat campuran homogen. Ketiga, amati pula gelas ketiga. Apakah kamu dapat membedakan air dan pasir pada campuran air dan pasir tersebut? Teruskan hasil pengamatanmu. Pada gelas ketiga masih bisa dibedakan karena air dan pasir tidak dapat dicampur air sehingga menimbulkan zat campuran heterogen. ya, oke. Silakan berikan semangat untuk kelompok terakhir. Kemudian dari kelompok 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Dah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Dengan semangat. Nah, dari hasil praktek kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa itu campuran homogen? Ayo. Campuran homogen merupakan proses penggabungan dua jenis zat atau lebih yang sudah tidak bisa dilihat perbedaannya. Nah, campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan proses penggabungan antara satu zat tunggal atau lebih yang mana setiap sifat zat tunggal tersebut masih dapat terlihat dalam bentuk campuran. Nah, zat campuran homogen dan heterogen itu materi kita hari ini. Nah, homogen ini jika kita campurkan zat tunggal dengan zat yang lainnya dan kita aduk dengan rata, dia akan tidak dapat dipisahkan lagi atau tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya tadi yang pertama, gelas pertama kita masukkan garam dan air. Apa yang terjadi pada gelasnya? Masih nampak garamnya? Tidak, ya kan? Tapi kalau misalnya kita rasakan, mungkin masih terasa itu adalah garam, ya. Tapi jika ditengok atau dilihat, dia tidak dapat lagi dibedakan dan dipisahkan mana garam dan juga mana air. Gelas yang kedua apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada gelas kedua? Jika kita masukkan pewarna dan air dan kita aduk dengan rata, masih bisa dapat dibedakan? Bisa apa tidak dapat dibedakan? Masih bisa kita bedakan mana pewarna mana air? Tidak. Nah, jika tidak dapat dibedakan, dia campuran apa? Homogen. Yang ketiga, gelas ketiga. Kita
ya kan? Walaupun airnya terlihat keruh, tapi kita masih bisa dapat membedakannya mana yang air dan mana yang pasir. Itu adalah campuran heterogen. Kalau apa namanya teh dan air campuran apa? Homogen. Kopi dan air. Dia ada dua tuh, ada homogen dan ada heterogen. Karena dia nanti lama-lama pasti akan mengendap di bawah, ya kan? Walaupun dia nanti lama-lama memang agak jernih dia, tapi kalau didiamkan lagi, ya. Kemudian kertas dan air. Heterogen. Ibu tanya kelompok 1, misalnya kayu dan air. Heterogen. Sampo dan air. Homogen. Sampo termasuk kita aduk atau pencuci piring, sabun pencuci piring kita masukkan ke dalam air, kita aduk. Bisa kita pisahkan mana air mana sabunnya? Tidak, itu adalah campuran homogen. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, mengerti semua? Dapat kita bedakan mana homogen dan heterogen? Karena waktu kita juga sudah habis. Dan silakan baca lagi untuk materi selanjutnya, yaitu pemisahan campuran. Kalau hari ini kita mencampur, kalau minggu depan kita akan memisahkannya. Nah, bagaimana sih cara memisahkannya? Yaitu dengan filtrasi. Nanti untuk PR-nya silakan kerjakan tugasnya di halaman 58 ya. Dan silakan ditutup bukunya. Sampai di sini pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillah. Saya menyiapkan ketua kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.